Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki Suhendi. Kehadiran saya di sini untuk mengerjakan tugas besar 1 multimedia. Judul yang saya ambil adalah belajar HTML dan CSS dasar. Baik, apa sih itu CSS dan HTML? Untuk HTML sendiri adalah Hypertext Markup Language, di mana HTML ini berfungsi untuk membuat sebuah halaman web, sedangkan CSS untuk merapihkan atau memperindah tampilan web. Oke, cukup basa-basinya, mari kita mulai. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk tampilan awalnya pasti seperti ini. Kita new file saja, di sini ada. Untuk pertama kali kita langsung save as aja. Taruh di desktop saja agar lebih mudah. Taruh di sebuah folder yang kita namakan pertemuan 1. Di sini kita kasih nama home. Oke, untuk bahasa pemrograman HTML sendiri, untuk pembukanya kita hanya perlu menuliskan HTML. Nah, jika kalian menggunakan Visual Studio Code, maka untuk penutup HTML-nya ini akan secara otomatis keluar. Jika Anda menggunakan Notepad, maka Anda harus mengetiknya sendiri. Baik, setelah tag HTML, mari kita tulis tag selanjutnya, yaitu head. Nah, setelah itu title. Fungsi title di sini adalah sebagai judul web ataupun, nah ini ya, title itu ini seperti yang ada di sini. Contohnya kita buka YouTube, maka titelnya itu adalah YouTube. Oke, coba di sini kita beri nama aja pertemuan 1. Kita lanjutkan, setelah head kita tulis body, dimana di tag body ini kita mengerjakan semua pekerjaan di dalam sini ya. Contohnya seperti misalkan H1 hello world. Kita save, maka tampil ya hello world. Oke, untuk tampilan hello world ini sudah tampil, dan di sini titelnya perhatikan ya. Titel ini sama dengan yang ini. Oh, maaf, ternyata N-nya double. Nah, berarti semuanya berfungsi ya. Terus bagaimana cara kita agar hello world ini berada di tengah-tengah? Cukup mudah. Pertama-tama kita buka kurung, lalu kita tulis center. Nah, untuk penutupnya ini kita tulis di belakang hello world-nya. Nah, kalau kita save, maka oke, hasilnya akan di tengah. Baik, sampai sini paham? Oke, lalu bagaimana cara kita untuk memberikan warna terhadap hello world ini? Caranya cukup mudah. Kita hanya perlu menulis font color, warna apa yang ingin kita masukkan. Contohnya warna blue ya. Nah, untuk penutup fontnya sendiri kita pindahkan di setelah H1. Maka hello world ini akan berubah menjadi warna biru. Oke. Nah, terus lalu bagaimana jika kita ingin menyambungkan antara link 1 dengan link 2? Caranya cukup mudah. Pertama kita masukkan apa, misalkan nama ini nama linknya apa, dan untuk yang kita tampilkan apa, contohnya berikutnya.
maka akan tampil seperti ini. Jika kita klik tidak akan terjadi apa-apa ya, karena tidak ada, kita belum membuat file selanjutnya. Coba kita buat satu titik HTML, save, lalu kita membuat yang baru, kita berikan nama sama seperti yang kita tulis tadi, satu titik HTML, terus kita coding ulang lagi. Oke, kita tuliskan ini link saya. Oke, mari kita ulang. Nah, berarti berhasil ya untuk menyambungkan antar linknya. Lalu bagaimana cara kita mengatur size dari font ini? Oke, berikutnya cara mengatur size dari font Hello World ini. Caranya cukup mudah, kita hanya perlu ketik font tadi, kita tambahkan elemen baru yaitu size, dan kita beri ukuran contohnya 10. Ingat, setiap ada antara elemen seperti ini kita harus beri tanda ataupun pemisah yaitu titik 2, titik koma atau ya biar yang bisa disebut dan spasi. Jika kita save, maka Hello World-nya sudah membesar ya. Namun untuk menulis seperti ini saja kita memerlukan begitu banyak ruang, dan itu akan mempersulit untuk membaca dari program kita ya. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya CSS. Oke, lalu bagaimana caranya kita untuk menerapkan file CSS dengan file HTML ini? Sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama, menggabungkan file CSS itu sendiri dengan file HTML. Nah, ini contohnya. Baik, misalkan kita ingin menaruh file HTML-nya di sini ya. Saya ingin memberikan warna merah saja. Nah, berubah ya Hello World-nya. Lalu yang kedua kita bisa tulis stylenya di kepala atau di headnya, di tag head. Kita hanya cukup menuliskan style sama, kita beri tipe, misalkan saya ingin mengganti warna dari body ya, dari tampilan yang backgroundnya. Kita cukup tulis body, lalu background color. Contohnya saya ingin memberikan warna gray ya, atau abu-abu. Nah, bisa ya. Dan ada cara satu lagi, yaitu memisahkan antara file HTML-nya dengan file CSS-nya. Karena kalau kita satukan ini pasti akan ribet ya. Loh, lihat. Jadi terasa tidak rapi. Nah, ini yang saya rekomendasikan, yaitu memisahkan antara file HTML-nya dengan file CSS-nya. Nah, untuk menggabungkan antara file CSS dengan file HTML-nya, pertama kita tulis dulu di sini yang namanya link. Rel style sheet, lalu tipenya apa? Sebenarnya tipe ini nggak penting, tapi nggak apa-apa lah, kita tulis aja ya. Misalkan teks atau CSS.
lalu ref. Nah, ref ini kita masukkan file CSS nya. Contohnya kita berikan nama file CSS nya home.css. Nah, lalu coba ininya kita hapus lagi, kita tuliskan misalkan di H1 belajar CSS. Oke. Masih belum ada apa-apa ya, soalnya kita masih belum membuat CSS-nya. Lalu bagaimana cara untuk membuat CSS-nya? Caranya sama seperti yang link tadi, kita hanya perlu membuat file baru. Namun kita save as-nya dulu, itu home.css. Oke. Nah, ini akan secara otomatis terhubung ya. Coba kita tes. Di sini saya ingin mengubah warna background dari web saya. Coba kita masukkan warna apa ya? Green saja ya. Green yellow. Nah, berhasil ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengubah font belajar CSS kita? Caranya sama seperti tadi, cukup kita tuliskan, karena di sini menggunakan tag H1, maka kita hanya cukup menulis tag H1. Lalu untuk font sendiri, cara merubah warnanya, kita cukup menuliskan color. Lalu warna apa yang ingin kita ubah? Misalkan warnanya red. Nah, maka tulisan ini akan berubah warna menjadi warna merah. Baik, untuk sekarang cukup sekian. Terima kasih.